Jumpa kembali adik-adik terkasih dengan saya Bimbel Matematika Channel. Senang bisa kembali menjumpai adik-adik semua melalui video ini. Pertemuan kita kali ini akan melanjutkan pembahasan soal-soal bilangan berpangkat dengan menggunakan sifat dan rumus yang telah kita pelajari pada video sebelumnya. Bagi adik-adik yang belum menontonnya, silakan klik link videonya yang tertera di kolom deskripsi di bawah video ini. Terima kasih buat adik-adik yang telah menonton video ini, dan juga terima kasih buat yang telah subscribe channel ini. Buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya adik-adik, agar saya lebih bersemangat lagi membuat video-video pembelajaran berikutnya. Baik adik-adik, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal nomor 1, nilai dari 10 pangkat negatif 3 tambah 10 pangkat negatif 2 tambah 10 pangkat negatif 1 sama dengan titik-titik. Nah adik-adik, bagaimana cara menyelesaikan ini? Baik, untuk lebih memahaminya, mohon diperhatikan bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Nah ini bisa kita selesaikan dengan mengingat kembali sifat-sifat perpangkatan. 10 pangkat minus 3 tambah 10 pangkat minus 2 tambah 10 pangkat minus 1. Nah, di sini bilangan pangkatnya negatif, kita rubah menjadi pangkat bilangan positif dengan cara mengingat sifat seperti berikut ini. Sifatnya adalah A pangkat negatif M sama saja dengan 1 per A pangkat M. Nah, kalau demikian berarti 10 pangkat minus 3 tambah 10 pangkat minus 2 tambah 10 pangkat minus 1 sama dengan 1 per 10 pangkat 3 tambah 1 per 10 pangkat 2 tambah 1 per 10 pangkat 1. Nah, coba ini kita selesaikan penyebutnya. Berarti 1 per 1000 tambah 1 per 100 tambah 1 per 10. 1 per 1000 0,001, 1 per 100 0,01, 1 per 10 0,1. Kita jumlahkan adalah 0,111. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah A, 0,111. Kita lanjutkan soal nomor 2. Nilai dari 3 kali 2 pangkat negatif 11 tambah 5 kali 2 pangkat negatif 11 dibagi 4 pangkat negatif 6 sama dengan titik-titik. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Mari kita kerjakan. Nah, ini kita tuliskan kembali soalnya. Nah, lalu kita sederhanakan bagian yang mana bisa disederhanakan. Nah, ini adalah sifat asosiatif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di ruas kiri ini ada 2 pangkat min 11, sebelah kanan ini juga ada 2 pangkat min 11. Nah, jadi faktor yang sama kita keluarkan, tinggal menjumlahkan dua bilangan yang lain, yaitu 3 tambah 5. Per 4 pangkat negatif 6, 3 tambah 5 sama dengan 8. Jadi 2 pangkat minus 11 tambah 3 pangkat 5 per. Nah, ini 4 adalah 2 pangkat 2. Dipangkatkan lagi dengan negatif 6. Jadinya 2 pangkat min 11 kali 8 kali 2 pangkat min 12. Dari mana min 12? Nah, ini tadi bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, hasilnya adalah pangkatnya dikalikan. Nah, kita ingat sifat A pangkat M sama dengan 1 per A pangkat negatif M. Nah, jadi 2 pangkat min 11 kali 8 per 2 pangkat min 12 sama dengan, bilangan pokoknya sama-sama 2, pangkatnya berbeda, kita kurangkan. Jadi minus 11 kurang minus 12. Nah, jadi tambah ya. Karena di bawah pangkatnya negatif, kita kurangkan dengan bilangan negatif jadi positif. Jadi
hasilnya adalah 2 pangkat min 11 tambah 12 itu 1, berarti 2 pangkat 1 kali 8, yang sama dengan 16. Nah, jadi jawabannya adalah A, 16. Kita lanjut soal nomor 3. Jika dalam kurung 3P kuadrat pangkatkan lagi dengan 2 tambah 4P kuadrat dipangkatkan lagi dengan 2 dibagi 3P kuadrat kurang 2P kuadrat sama dengan 80. Nilai P kuadrat sama dengan, nah bagaimana menyelesaikannya adik-adik? Nah, ini bisa kita selesaikan dengan mengingat semua rumus-rumus yang sudah kita pelajari. Mari kita kerjakan, kita tuliskan kembali soalnya, lalu kita sederhanakan yang mana bisa disederhanakan. Nah, ini kita kalikan dengan pangkatnya, yaitu 3 pangkat 2, P pangkat 2 kali 2, tambah 4 pangkat 2, kali P pangkat 2 kali 2, per 3 pangkat 2, kali P pangkat 2, kurang 2 pangkat 2, ini P pangkat 2, sama dengan 80. Lalu kita cari nilainya, 3 pangkat 2 itu 9, 4 pangkat 2, 16, sama-sama ada P pangkat 4, kita keluarkan, karena sama-sama ada di sebelah kiri dan sebelah kanan tanda positif ini. Kemudian bagian penyebutnya juga sama-sama ada P kuadrat, 3 kuadrat 9, operasinya pengurangan, 2 kuadrat 4. Kita sederhanakan lagi, 9 tambah 16, 25, 9 kurang 4, 5, kali bilangan pokoknya sama-sama P, operasinya pembagian, maka pangkatnya dikurangkan. Tentunya dalam hal ini 4 kurang 2, sama dengan 80. Kita sederhanakan lagi, 25 bagi 5 dapat 5, 4 kurang 2 dapat 2, berarti 5 kali P pangkat 2 sama dengan 80. Berarti P pangkat 2 sama dengan 80 per 5. P pangkat 2 sama dengan 80 per 5 sama dengan 16. Nah, karena yang ditanya adalah nilai P kuadrat, jadi jawabannya adalah A, 16. Lanjut ke soal nomor 4. Hasil dari 12 pangkat 0 tambah 13 pangkat 0 tambah 14 pangkat 0 tambah 15 pangkat 0 tambah 16 pangkat 0. Nah, sama dengan berapakah hasilnya? Nah, ini gampang sekali cara menjawabnya ini ya adik-adik ya. Kita ingat kembali sifat-sifat bilangan yang berpangkat dengan 0, bahwa A pangkat 0 sama dengan 1, kecuali untuk A sama dengan 0. Nah, jadi hasil perpangkatan ini semua nilainya adalah 1. Ya, karena ada 5 kali, ya tentunya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 5. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah C, 5. Kita lanjutkan soal nomor 5. Hasil dari 1 dibagi 1/3 pangkat negatif 4 sama dengan. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikannya adik-adik? Tentunya mudah mengerjakan ini dengan mengingat sifat-sifat perpangkatan. 1 per 1/3 pangkat minus 4 sama dengan. Nah, kita ingat kembali sifat-sifat A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, selanjutnya dengan membawakan sifat yang di atas tadi, kita rubah menjadi pangkat positif. Semula menjadi penyebut pangkat negatif, nah kita naikkan ke atas menjadi pangkat positif. Berarti 1/3 pangkat 4. Nah, 1/3 pangkat 4 artinya 1 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 4. 1 pangkat 4, 1, 3 pangkat 4 itu 81. 1 per 81. Jawaban yang tepat adalah A, 1 per 81. Kita lanjutkan soal nomor 6. Bentuk pangkat positif dari 3P pangkat min 2 dibagi Q pangkat min 3 kali 6 kali 2 pangkat min 3 adalah. Nah, jadi tujuan kita adalah bagaimana membuat pangkat-pangkatnya itu yang positif. Jangan ada lagi tanda yang negatif. Ya,
Itu gampang caranya ya adik-adik ya. Dengan mengingat sifat A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M. 3P pangkat min 2 per Q pangkat min 3 kali 6 kali 2 pangkat min 3 sama dengan 3, kita naikkan ke atas Q-nya, 3Q pangkat 3. Kita turunkan P-nya supaya jadi pangkat positif, P pangkat 2 kali 6, 6. Nah, 2 pangkat min 3 kita pindahkan ke bawah supaya pangkatnya positif. Lalu kita sederhanakan. 3Q pangkat 3 per P kuadrat kali 6. 2 pangkat 3 itu 8. Jadi per 8. 3 kali 6, 18. 18Q pangkat 3 penyebutnya 8P kuadrat. Nah, jadi jawaban yang betul adalah, nah ini masih bisa kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 2. Sama-sama bagi 2, 9 per 4. Nah, jadi jawabannya adalah 9Q pangkat 3 per 4P kuadrat. Jawaban yang tepat adalah B. Kita lanjut soal nomor 7. Bentuk pangkat positif dari A pangkat min 1 dibagi B pangkat min 2 kali C pangkat min 3 adalah. Nah, ini pun ya adik-adik, tujuannya adalah kita hanya mau membuat supaya pangkatnya yang positif. Caranya gampang dengan mengingat sifat-sifat perpangkatan, yaitu khususnya untuk A pangkat minus M sama dengan 1 per A pangkat M. Nah, ini kita tuliskan kembali soalnya, lalu kita rubah menjadi pangkat yang positif. Nah, ini soalnya adalah A pangkat minus 1 dibagi B pangkat minus 2 kali 1 per C pangkat 3. Kita naikkan yang B supaya pangkatnya positif, berarti B kuadrat. Yang A semula di atas kita geser ke bawah supaya pangkatnya positif. Kali. Nah, C sudah kita selesaikan, kita pindahkan ke bawah. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B kuadrat per A kali C pangkat 3. Nah, jadi jawaban yang tepat dari pilihan-pilihan yang tersedia adalah B. B kuadrat per A kali C pangkat 3. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Nilai dari 12 pangkat M kali 12 pangkat negatif N sama dengan 1 per 144. Pernyataan yang benar adalah. Nah, baik adik-adik, yang mana yang benar di antara keempat pernyataan ini? Karena yang ditanya yang benar berarti 3 di antaranya pasti salah. Nah, itu bisa kita selesaikan, bisa kita tentukan dengan cara mencari nilai M kurang N. Nah, dengan mengingat sifat A pangkat negatif M sama dengan 1 per A pangkat M, dan A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Bilangan pokok yang sama, pangkat berbeda, untuk operasi perkalian, pangkatnya dijumlahkan. 12 pangkat M kali 12 pangkat negatif N sama dengan 1 per 144. Nah, 12 pangkat M kali 12 pangkat minus N sama dengan 1 per 12 kuadrat. 12 pangkat M kali 12 pangkat minus N sama dengan 12 pangkat minus 2. Kita buat ke atas jadi pangkat negatif. Tujuannya adalah supaya bisa kita menyamakan ruas kiri dan ruas kanan karena bilangan pokoknya sama-sama 12. Nah, ini bilangan pokoknya berbeda, bilangan pokoknya sama, pangkatnya berbeda, operasinya perkalian, pangkatnya dijumlahkan. 12 pangkat M kurang N sama dengan 12 pangkat min 2. Nah, berarti dari sini bisa kita simpulkan, bilangan pokoknya sudah sama, kita tinggal menyamakan pangkat. Yang dalam hal ini tentunya adalah M kurang N sama dengan negatif 2. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah B. M kurang N sama dengan negatif 2. Soal nomor 9. Nilai dari 1,1 kali 10 pangkat min 2 kali 2,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan. Nah, bagaimana menyelesaikannya adik-adik? Caranya mudah saja dengan mengingat sifat-sifat bilangan berpangkat. Nah, sifat yang perlu kita ingat di sini adalah bilangan pokok sama, pangkat berbeda, dikalikan, disatukan,
menjadi pangkatnya dijumlahkan. Ya, kalau semula A pangkat M kali A pangkat N, nah itu sama saja dengan A pangkat M tambah N. 1,1 kali 10 pangkat min 2 kali 2,5 kali 10 pangkat min 3 sama dengan sama-sama ya 1,1. Oh, ini semua perkalian. 1,1 kali 2,5 kali 10 pangkat min 2 tambah 10 pangkat min 2 tambah minus 3. Nah, karena semua ini perkalian, boleh langsung kita jumlahkan pangkat-pangkat yang bilangan pokoknya sama, dan konstanta-konstanta yang lain kita kalikan. Hasilnya adalah 2,75 kali 10 pangkat 1 kali 10 pangkat negatif 5. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah 2,75 kali 10 pangkat negatif 5. Jawabannya adalah B, 2,75 kali 10 pangkat negatif 5. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 10. Diketahui 2 pangkat negatif X dibagi 2 pangkat negatif Y, dipangkatkan negatif 3 sama dengan 4 pangkat negatif 18. Salah satu nilai X, Y yang mungkin adalah. Nah, baik adik-adik, mari kita kerjakan. Bagaimana kita mencari pasangan bilangan X dan Y yang cocok untuk menyelesaikan persamaan bilangan berpangkat berikut. Nah, ingat sifat-sifat perpangkatan, bilangan pokok sama, operasi perkalian, pangkatnya dijumlahkan. Dan bilangan pangkatnya negatif, kita rubah menjadi pangkat positif. Nah, 2 pangkat negatif X bagi 2 pangkat negatif Y, pangkat negatif 3 sama dengan 4 pangkat negatif 18. 2 pangkat negatif X kali negatif 3, 2 pangkat 3X. 2 pangkat negatif Y kali negatif 3 menjadi 2 pangkat 3Y. Sama dengan 4 pangkat negatif 18. Bilangan pokok sama, operasi pembagian, pangkatnya dikurangkan. 2 pangkat 3X kurang 3Y. Sama dengan 4 itu bilangan pokok 2, pangkatnya 2. 2 pangkat 2, pangkat min 18. Nah, jadinya 2 pangkat 3X kurang 3Y sama dengan 2 pangkat 2 kali min 18. 2 pangkat 3 kali X kurang Y sama dengan 2 pangkat minus 36. Bilangan pokok ros kiri dan ros kanan sudah sama-sama 2, kita tinggal menyamakan pangkat. Berarti 3 kali X kurang Y sama dengan minus 36, X kurang Y sama dengan minus 12. Sama-sama kita bagi 3. Ya, X kurang Y sama dengan minus 12. Nah, lalu kita sederhanakan lagi. Kalau X kurang Y sama dengan minus 12, sama saja artinya Y sama dengan X tambah 12. Ya, kalau X kurang Y sama dengan min 12, sama artinya Y sama dengan X tambah 12. Nah, lalu kita coba-coba nilai X sesuai dengan pilihan. Kita ambil yang pertama X-nya 5 dari pilihan A. Kalau X-nya 5, berapa Y-nya? Kita masukkan ke persamaan ini tadi. X-nya 5, 5 tambah 12, 17. Berarti pasangan bilangannya 5 dan 17. Nah, di sini 5 dan minus 7. Salah. Kita ambil yang B, 7 dan 1. Kita masukkan nilai X-nya 7. 7 tambah 12, 19. Berarti pasangan bilangannya 7 dan 19. Salah yang B. Yang ketiga atau yang ke C. X-nya 7. Ya, X-nya 7. X-nya minus 7. Kalau B dan C udah pasti salah ya adik-adik ya. B dan C udah pasti salah. Harusnya kalau X-nya 7, Y-nya 19. Nah, B dan C pilihannya salah. Ternyata hasilnya Y di sini 1 dan minus 5. Langsung ke D. X sama dengan minus 7. Minus 7 tambah 12 sama artinya 12 kurang 7, berarti nilai Y sama dengan 5. Jadi pasangan bilangan yang mungkin adalah minus 7 dan 5. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah D,
minus 7, dan 5. Demikian adik-adik pelajar pertemuan kita kali ini. Semoga materi yang saya sampaikan dapat dipahami dengan baik dan dapat menambah semangat belajar kalian semua. Jika sekiranya ada pertanyaan, saran, dan komentar, mohon adik-adik cantumkan pada kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan tunggu video-video pembelajaran berikutnya. Dan akhirnya saya ucapkan salam sukses. Cerdas itu wajib, bijaksana itu penting.